Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan soliha, semoga semuanya sehat dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti kelas pembelajaran daring, kelas matematika ya. Bertepatan dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Seperti biasa, kita di jadwal hari Sabtu akan menyampaikan pembahasan hitungan soal, kemudian kalian juga akan berlatih ya, latihan menguji pemahaman pembahasan soal tersebut. Jadi, langsung saja, yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sampai materi tentang perpangkatan ya, bagaimana konsep perpangkatan itu sendiri, dan ketika yang dipangkatkan adalah pecahan, itu juga bagaimana mengerjakannya. Alhamdulillah, sebagian dari kalian sudah menyelesaikan. Bagi yang lain, yang nilainya masih kosong untuk pembelajaran hari Sabtu, silakan segera disusulkan agar tidak bertumpuk-tumpuk ya, karena itu sangat mudah sekali, pelajaran anak SD banget. Jadi sayang apabila kolom nilai kalian harus kosong hanya karena kemalasan kalian, karena itu tidak sulit sekali gitu ya. Yang mau link rapotnya, hubungi Ustazah secara japri untuk melihat kolom mana saja dari mapel kalian yang kosong. Kemudian yang ingin menyusulkan kelengkapan nilai tugasnya juga segera disusulkan, mumpung Ustazahnya masih dalam mode sabar ya. Kalau Ustazah udah nggak kehilangan kesabaran, nah hati-hati, nanti Ustazah tidak akan memberikan lagi kesempatan untuk memperbaiki nilai. Oke, jadi hari ini materi kita masih tentang perpangkatan, tapi lebih kepada sifatnya ya, sifat dari operasi perpangkatan itu. Yang pertama kita akan bahas nomor 1. Yang pertama ya, apabila bilangan pokoknya sama, kemudian ada pangkat, kemudian dikalikan, maka nilai pangkatnya dijumlahkan. Maksudnya gimana? Langsung saja ke contoh. Sudah cukup terlihat ya, tidak perlu di zoom lagi kan, nanti kegedean. Atau nggak apa-apa deh di zoom lagi. Nah, ini contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari yang pertamanya A. Di sini ada soal, bentuk soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, kalau di teori tadi, apabila bilangan pokoknya sama, bilangan pokok yang dimaksud adalah ini. 3, 3. Jadi sama-sama 3. Itu bilangan pokoknya sama. Apabila bilangan pokoknya sama, kemudian apalagi tadi ada pangkat ya. Ini ada pangkat, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, kemudian bilangan pokok dan pangkat tersebut dikalikan, maka apa katanya? Nilai pangkatnya dijumlahkan. Nah, jadi cara mengerjakannya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkatnya dijumlahkan, 2 ditambah 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. Boleh dalam bentuk seperti ini jawabannya atau boleh diuraikan lagi. Jadi 3 pangkat 6 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tergantung pilihan gandanya, ABC-nya dia memberikan pilihan gandanya seperti apa. Apakah dalam bentuk jawaban seperti ini atau jawabannya seperti nilai bulat gitu. Itu contoh yang pertama, gampang ya. Penjumlahan itu mah anak SD gitu. Kita lihat contoh yang kedua. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 5. Kita lihat apakah bilangan pokoknya sudah sama. Sudah ya, sama-sama angka 5. Kemudian ada pangkat dan dikalikan. Maka pangkatnya dijumlahkan. 5 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 5 pangkat 8. Selesai. Atau diuraikan. 5 kali 5 kali 5 terserah.
Sangat mudah sekali, kita klik ke contoh yang ketiga. 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 4. Bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 7. Jadi ya udah dijumlahkan saja, 2 tambah 3 tambah 4. Walaupun 3 suku, 4 suku, 5 suku, kalau bilangan pokoknya masih sama, berapapun pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Jadi jawabannya 7 pangkat 9. Lanjut. 11 pangkat 5 dikali 11 pangkat 3 dikali 11. Bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 11. Tinggal kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah. Nah, loh. Jadi di sini tidak ada pangkat. Ketika tidak ada pangkat, apakah ini 0? Tidak ya. Jadi kalau misalnya bilangan pokok tersebut tidak ada pangkat, maka di sini sebenarnya ada pangkat 1. Karena kan 11 pangkat 1 sama dengan 11, gitu kan? Ya, jadi yaitu jadi 1. Jadi mengerjakannya adalah 5 tambah 3 ditambah 1. Jadi 11 pangkat 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 11 pangkat 9. Sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya coba kalian pause dulu video ini, ya, video Ustazah di pause dulu, kemudian kalian siapkan kertas di buku ya, di buku dan alat tulis, pena atau pensil, lebih baik pena biar jelas terlihatnya. Nah, coba dikerjakan soal berikut. Silakan di pause dulu. Oke, sudah ya, sangat mudah sekali. Jadi silakan dituliskan, dikerjakan di buku latihan kalian, di buku tulis kalian, nanti difotokan hasilnya dan dikirimkan melalui jalur pribadi dengan Ustazah ya. Untuk yang E, yang F, kemudian yang G, itu buatlah soal kreasimu sendiri. Jadi buat soal sejenis dari nilai soal E dan F. Lanjut. Sudah ya, sudah paham ya. Kalau misalnya merasa masih belum paham, boleh di-replay lagi, maksudnya diulang lagi video penjelasan Ustazah, kemudian dikerjakan ulang untuk E, F, dan G. Gitu ya. Untuk yang G itu buatlah soal kreasimu sendiri. Itu seperti yang Ustazah perintahkan pertemuan sebelumnya ya, kalian bikin soal sendiri yang setipe, yang sejenis dengan penjelasan yang Ustazah berikan. Berapa buah soalnya? Minimal 2. Jadi boleh lebih tapi minimal 2 ya. Dengan bentuk jenis yang berbeda. Oke, kalau misalnya masih mau melengkapi, silakan di pause dulu. Cuman kalau sudah merasa lengkap jawabannya, silakan lanjut dengan penjelasan Ustazah. Kita ke poin yang kedua. Oke, untuk yang kedua, apabila bilangan pokoknya sama, kemudian ada pangkat, kemudian dibagi, maka nilai pangkatnya dikurangkan. Kalau tadi yang di atasnya kan bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, bilangan pangkatnya dijumlahkan. Kalau ini dia operasinya dibagi, maka bilangan pangkatnya dikurangkan. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh. Yang pertama, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2. Yang pertama kita identifikasi dulu bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Karena kalau bilangan pokoknya beda, itu cara mengerjakannya beda lagi. Jadi teori yang Ustazah jelaskan ini hanya berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Diingat ya. Kemudian ketika bilangan pokoknya sama, kemudian ada pangkat, terus operasinya adalah pembagian. Maka pangkatnya adalah dikurangkan. Ya, ingatnya kalau perkalian dia dijumlahkan, kalau pembagian dia dikurangkan. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 6 pangkat 3. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang yang B. 12 pangkat 8 dibagi 12 pangkat 2. Nah, kalau yang di atas tadi bentuk pembagiannya pakai titik 2, yang di bawah sama-sama bentuk pembagian tapi dia menggunakan tanda bagi atas bawah gitu ya. Jadi sama saja cara mengerjakannya, 12 karena dia sama-sama operasi pembagian, jadi 12 sama-sama bilangan pokoknya 12, jadi pangkatnya tinggal kita kurangi saja, 12 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 12 pangkat 6.
Paham ya? Sangat mudah sekali. Kita lanjut yang C. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Nah, ini ada dua gabungan operasi. Ada perkalian dan ada pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita kerjakan yang perkaliannya dulu, disederhanakan dulu. Jadi 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 5, ya udah karena perkalian jadi ditambahin kan. 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi dapatlah hasilnya 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 3. Kalau udah begini, ya udah cara ngerjainnya kayak yang B. Jadi tinggal dikurangin aja. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya 7 pangkat 6. Gampang. Kalau Ustazah kecepatan boleh diulang lagi, mundur ya play-nya. Lanjut pembahasan yang D. Hampir sama dengan C, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini gimana Ustazah? Kayaknya atas dan bawahnya beda nih, 3 sama 5, 5 sama 3. Nah, walaupun kelihatannya beda, tapi sebenarnya ini sama. Ya, jadi 3 kan temannya di sini 3, sama-sama 3. 5 temannya di sini, sama-sama 5, gitu ya. Jadi mengerjakannya bagaimana? Kita samakan, jadi kita satukan. Kalau 3 pangkat 7 pasangannya 3 pangkat 5, berarti ini kan pembagian tuh atas dan bawah, berarti pangkatnya dikurangin. 3 pangkat 7 dikurangi 5. Gitu ya. Kemudian titik itu adalah operasi perkalian atau pembatas aja biar enak melihatnya. Tapi dia maksudnya perkalian ya. Titik, ya udah 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 1 ya. Karena tadi seperti Ustazah bilang, kalau misalnya dia tidak ada pangkat, berarti dia ada pangkat 1 di atasnya. Berarti 5 pangkat 3 dikurangi 1. Ya udah dikurangkan saja, jadi 7 dikurangi 5, 2, jadi 3 pangkat 2, kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 5 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 titik 5 pangkat 2. Atau nggak usah dikasih titik juga boleh. 3 pangkat 2, 5 pangkat 2 gitu. Atau mau dalam bentuk apa ya, hasil, itu juga boleh. Misalnya nih, 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Sama dengan? Ya, 9 ya, bukan 6 ya. Hati-hati, kemarin itu banyak yang selip juga. 1 kali 1 sama dengan 2, kan aneh. Itu konsentrasi ya, banyak minum. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah ini juga nih, 3 pangkat 2 itu 9, bukan 6. Kalian suka selip di situ. 3 pangkat 2, 9, kemudian 5 pangkat 2 bukan 10, tapi 25. Jadi 3 pangkat 2, 9, 5 pangkat 2, 25, jadi dikaliin. 9 dikali 25. Hasil akhirnya berapa? Nah itu tergantung pilihan ganda masing-masing di soalnya. Kalau di soalnya minta jawaban dalam bentuk bilangan 9 dikali 25, ya udah kalian mengerjakan itu. Tapi bisa jadi di pilihan gandanya juga hanya bentuknya seperti ini jawabannya. Semuanya betul tergantung pilihan gandanya, gitu ya. Oke, kalau sudah paham saatnya kita latihan. Di sini ada 3 soal, ditambah 4 soal seperti biasa ya, bikin soal sendiri ya. Bentar. Oke, nah ada 3 soal. Soal yang pertama 15 pangkat 10 dibagi 15 pangkat 4. Silakan diisi berapa hasilnya. Di pause dulu penjelasan Ustazah biar kalian fokus menyimaknya. Kemudian yang F ya, 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 seperti penjelasan Ustazah tadi. Kalau lupa boleh mundurkan lagi videonya untuk melihat ulang penjelasannya. Kemudian yang G juga seperti itu, sudah dijelaskan tadi di awal. Selamat mengerjakan, jangan lupa ditambahin 1 soal lagi F, G, H ya berarti. Untuk membuat soal kreasi kalian minimal 3 ya, karena ini ada 3. Kalau lebih boleh banget. Jadi total soalnya ada berapa ya? Kita hitung. Tunggu. Salah. Tadi di sini 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ada 10. Ya. Selamat mengerjakan. Kemudian ditambah 1 lagi di buku cetak kalian ya, yang sudah merasa ngambil di sekolah. Yang belum ada bukunya boleh japri Ustazah untuk difotokan. Halaman 2, kalau kemarin kita sudah bahas nomor 1, sekarang silakan dikerjakan nomor 2.
Nomor 2 sangat mudah sekali untuk poin A dan B. Kalau yang C sebenarnya belum Ustazah jelasin, cuman kalau kalian mau ngerjain, mau coba-coba ngerjain, boleh banget. Nanti Ustazah bantu koreksi dan bantu jelasin. Silahkan kalau mau nggak dikerjain juga nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik dicoba-coba kerjain, karena itu tantangan tersendiri buat kalian ya. Begitu saja dari Ustazah, berarti totalnya ada 12 soal yang perlu dikumpulkan, diberikan nomor ya, dan diberikan keterangan itu soal yang mana saja. Ustazah kasih waktu pengumpulan sampai dengan, ya ini karena sebenarnya kalau kalian mengikuti pembelajaran dari awal, kemudian mengikuti pembelajaran dari awal, kemudian sampai tepat waktu ya, tidak ada disambi dengan apapun, insya Allah sih cukup sampai jam 9.30, kecuali memang kalian suka menunda-nunda. Jadi usahakan selesai jam 9.30. Kalau misalnya kalian bakal terlambat menunda, Japri Ustazah berikan alasannya. Apakah alasannya bisa diterima atau tidak, ya kita lihat nanti ya. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan, Ustazah tidak akan menerima pengumpulan tugas di luar jam 9.30. Begitu saja Ustazah akhiri. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi Ustazah secara jalur pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.